Oke, halo semuanya, selamat siang Kak Nindi, selamat siang Kak Pati. Ya guys, kita sekarang langsung aja ke poinnya. Kita kan sekarang sudah di penghujung banget di Oktober ini ya, dimana kita sudah di tanggal 24, artinya menyisakan 6 hari efektif lalu kita bisa memberikan yang terbaik untuk toko ini. Terlepas memang kondisi saat ini teman-teman udah pada tahu pencapaian kita di FTD masih di angka 52%-an, sedangkan untuk MTB yang sudah berjalan sendiri itu sudah di angka 78%-an. Artinya sih kita sudah di atas 20% minus kita, yang artinya kalau dikonversikan ke value atau rupiah kita minusnya di angka 135 jutaan. Tapi dengan 135 juta ini saya harapkan sih teman-teman juga jangan demotivasi ya, teman-teman tetap semangat aja bahwa keajaiban selalu ada. Apalagi teman-teman aku lihat juga usahanya sudah mulai oke, dari WA nya maupun dari ketika ngebagi customer yang memang datangnya dari offline. Teman-teman nggak ada lagi membeda-bedain mana customer yang memang terlihat seperti punya uang maupun yang terlihat seperti tidak punya uang. Teman-teman tetap bisa memukul rata bahwa customer itu memang datang ke sini untuk pengen bertransaksi atau membelanjakan uangnya untuk program seperti itu. Nah, untuk action plan hari ini sama seperti yang biasa ya teman-teman. Jadi kan kita selama ini kan selalu melakukan daily activity yang menurut aku cukup sangat berimpact ya, walaupun impactnya itu juga belum terukur secara sempurna maupun maksimal, yaitu untuk WA Blast. Nah, WA Blast ini tetap teman-teman harus jalankan ya dari pagi ataupun maksimal jam 3 sore. Cuman aku titip karena besok di tanggal 27 sampai 30 kita ada jumpa interior, jadi nanti tolong juga dibagi customernya untuk ada yang di Blastnya dengan materi jumpa interior, karena kita juga harus mengoptimalkan teman-teman kita di interior yang punya hajat harus kita support juga. Jadi yang poin pertama untuk action plan-nya. Action plan kedua, mungkin action plan kedua ini sifatnya memang belum bisa kita lakukan di bulan Oktober ini, tapi di bulan November. Nah, jadi di November nanti di tanggal 4 kita itu akan ada kerjasama dengan tim interior juga, yang interior itu juga kerjasamanya dengan pihak developer perumahan di Green Island atau aku lupa, pokoknya Green apa gitu. Nah, jadi nanti gini konsepnya itu, dari teman-teman interior itu akan kayak pameran di rumah contoh perumahan tersebut. Nah, cuman kan kalau namanya pameran kan pasti mereka juga nggak mungkin dong tiba-tiba prepare dari jauh hari untuk nge-custom produk yang nantinya itu hanya sekali di sana. Nah, makanya dengan itu ada permintaan dari teman-teman interior untuk pinjem produk furniture kita, untuk furniture kita. Nah, nanti sih ada beberapa sofa sih, mungkin kalau sofa cuma satu, yang banyak itu mungkin di area dining. Jadi nanti teman-teman di tanggal 4 itu yang masuk kita tolong support aja ya, kita nggak perlu angkat-angkat kok, nanti dari mereka juga akan sediain DW sama pickupnya. Nah, cuman mungkin nitip aja bagi yang besok masuk, walaupun sudah sempat aku sampaikan di info aja kembali ke mereka, kalau memang karena sifatnya ini produknya dua biji yang berbeda, nitip aja jangan sampai ada catat ketika dibagikan ke kita, karena misalkan catat dibagikan ke kita konsekuensinya mereka harus tutup. Nah, lalu di poin action plan itu kita juga ada kesempatan untuk boleh nitip namanya flyer atau brosur ke perumahannya. Nah, kemarin kan kita sudah dapat nitip 100 lembar flyer yang cetakannya itu sama percetakan bagus ya, dengan kita fotokopi atau nyetak sendiri dari printeran kita yang agak buram itu. Jadi setidaknya lebih bisa dikonsumsi dan lebih kelihatan profesional ketika memang kita titipkan di kantor pemasarannya nanti. Jadi saling ngingetin aja, jaga-jaga kalau aku ternyata ngeblank atau tiba-tiba aku nge-freeze ketika di hari itu karena banyak masalah atau pikiran. Jadi teman-teman bisa backup untuk bantu aku untuk nge-smoothin action plan kita saat ini. Nah, lalu untuk sharing session hari ini sih mungkin aku akan lebih banyak bertanya terkait dengan kalian yang belum bisa goals di kemarin itu karena apa. Nah, kemarin kan aku juga sempat dapat info ya kalau Kak Nindi itu ada pendingan untuk yang clearance dan beberapa perizinan lainnya. Untuk yang clearance kan sudah alhamdulillah transaksi hari ini ya. Nah, aku tinggal nanya ke Kak Nindi, sisanya ini rencananya ditransaksikan kapan dan mungkin kendalanya apa ketika memang belum bisa transaksi di waktu itu. Kalau untuk rencananya mungkin di rumahnya selesai direnovasi ya Kak, karena nanti untuk rumahnya memang belum ada tempat kosong. Cuman buat kakaknya informasikan kalau misalnya dia sudah minta dikosongkan tempat untuk menitipkan furniture. Mungkin kalau untuk estimasinya sekitar bulan depan sih Kak, karena untuk pengosongan tempat di rumahnya juga akan memakan waktu yang lama karena sih bersihkan. Oke, kalau untuk produknya estimasi value berapa ya? Kalau untuk produknya sekitar 5 juta. 5 juta. Siap. Tapi nanti semoga aja tambah sedikit. Ini ada punya pendingan lain selain customer ini? Sebenarnya ada Kak rumah tempat tidur, waktu itu losnya gara-gara dia nggak mau perakitan 2 item.
Cuman kan tadi Kak Tony informasikan kalau misalnya untuk perakitan bisa bisa dibicarakan lagi asalkan cuma 8 juta ya. Ya mungkin nanti bisa saya sambung. Ada lagi? Sudah Mas Fadi? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya ada pendingan tapi udah closing yang minggu kemarin. Cuman kalau misalnya dekat ini kemarin juga dapat lungsuran customer yaitu dari Kang Dena, sama kemarin juga ada dari Pak Priyono. Cuman kalau yang Pak Priyono kan kita baru mengajukan quotation kemarin, jadi belum ada balasan lagi sama bapaknya. Terus yang Kak Dena juga masih kita tolak juga karena belum ada respon juga sama bapak. Untuk estimasi paling di 6 jutaan sih. Kak Fian ini produk apa ya? Produknya kita Michi, solar Michi. Kalau yang Pak Priyono itu? Pak Priyono itu kita nanti nyarinya tempat tidur sama lemari, terus kemarin juga minta sofa sebenarnya, terus sama yang produk elektronik. Cuman kayaknya kalau yang produk elektronik itu ternyata untuk area Malang masih belum bisa dikirim sih, entah kenapa, kami juga belum tahu. Oke siap, thank you untuk update-nya dua temanku Didi sama Kaki. Jadi gini, kalau untuk khusus yang punyanya si Kaki, Pak Priyono itu kan kemarin juga sempat bilang berarti elektronik semua ya, dari kulkas, TV, mesin cuci, bahkan sampai AC kalau nggak salah ya. Nah, memang saat ini kendalanya itu di Malang itu untuk semua vendor, entah itu dari produknya Samsung, Philips, atau bahkan Electrolux, itu memang nggak tahu kenapa belum bisa masuk ke Malang untuk pengiriman. Nah, cuman tadinya aku sudah sempat nanya ke area, karena kan kalau sifatnya memang beneran nggak PHP atau nggak ghosting sih, aku akan tetap fight untuk bisa mengupayakan agar bisa tetap melakukan pengiriman dengan biayanya mungkin yang tidak akan jauh berbeda dengan produk biaya kita. Cuman minta tolong pastikan dulu aja ke bapaknya kalau memang ketika sudah kita buatkan quotation itu apakah benar bapaknya itu akan tertarik, karena takutnya kalau sudah diinjek dari sistem tapi ternyata bapaknya halu atau ghosting kita, takutnya nanti kita dianggap orang yang cuma bisa ngasih action plan tapi ternyata juga hoax, nggak pernah ada kemudian transaksinya, karena kita udah 2 kali win. Jadi kita pengajuan apa ternyata customer-nya mundur. Nah kadang kan dari sisi supervisi aku yang di atas lagi kan kita nggak tahu ya seperti apa pemikirannya, karena kan mereka juga menyempatkan waktu untuk support kita seperti itu. Jadi minta tolong aja sebelum nanti aku untuk fight untuk proses itu, tolong bantu pastikan dulu kalau orangnya benar atau tidak. Karena kalau per tadi pagi sih aku cek sama Kak Nindi, yang bersangkutan belum balas. Oke, sama tadi remind juga yang disampaikan Kak Nindi, jadi benar kita per hari ini, start hari ini sampai nanti sampai ada ketok palu lagi untuk ketentuan lain, kita akan dimudahkan dengan adanya jasa instalasi ketika customer itu memang datang. Cuman nanti syarat ketentuannya itu harus minimal transaksi 8 juta, dan nanti sebisa mungkin teman-teman juga jangan langsung itu bisa ditawarin depan ya, ketika memang case by case aja, ketika customer itu komplain baru kita bisa kasih solusi seperti itu. Cuman kalau misalkan mereka juga termasuk orang yang nggak begitu keberatan, ya keberatan dikit tapi masih bisa dimaksimalkan, menurut aku mending tembak dari sistem aja, karena lumayan bisa nambah-nambah untuk value teman-teman gitu. Nah kalau udah keterlaluan benar-benar sampai lost deal, barulah kita bisa lagi. Cuman nanti sifatnya bukan dinolakan ya, tapi akan ada kayak diskon tambahan untuk perhatian gitu. Nah, yang pertama, yang ketiga, yang keempat itu terkait masalah WH. Nah, WH kan kemarin juga teman-teman sudah pada tahu ya, kita sekarang sudah buka WH di Surabaya, yang artinya itu secara logika harusnya itu akan lebih cepat untuk proses pengiriman di area Jawa Timur dan Bali. Nah, cuman kemarin itu secara sistem masih kedeteknya itu 2-4 hari. Jadi walaupun memang tidak begitu banyak pengaruhnya, cuma kepotong 1-2 hari, cuman menurut aku sangat lumayan ya, karena juga makanya walaupun kita kemarin misalkan pakai ambil dari WHJKG juga ternyata 3-4 hari atau 5 hari itu juga ternyata bisa lebih cepat. Contohnya case-nya Kak Nindi, jadi customer-nya itu beli kayak Nopo itu aku lupa namanya, Shiro itu kayaknya transaksinya belum lama ini tapi kemarin udah datang. Jadi yang dari CKD aja ternyata bisa lebih cepat, apalagi dari Surabaya. Jadi teman-teman tapi tetap sampaikan ke customer itu berdasarkan estimasi yang sesuai di sistem aja. Cuman bilang aja kalau misalkan orangnya rewel, kalian berani aja harus bilang
nanti insya Allah bisa karena memang lebih dekat. Oke itu ya. Nah lalu untuk instant delivery, dan instant delivery ini kemarin aku cek sama Mas Indu sih baru support untuk Surabaya Kota sama Kabupaten. Untuk Sidoarjo, Mojokerto, Gresik itu belum termasuk, apalagi Malang. Jadi ketika teman-teman dapat customer, terutama Mas Saki yang orang domisili besarnya dari Surabaya, ketika memang dapat customer yang nanti untuk pengen belanja untuk kebutuhan di Surabaya, bisa disampaikan masalah instant delivery ini. Untuk ketentuan sama, jadi nanti transaksi sebelum jam 2 bisa dikirim hapus 1. Tapi kalau misalkan di atas jam 2, kirimnya hapus 2. Lalu untuk biaya juga sama di 100 to 50.000 untuk instant cash ini. Instant delivery. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyain? Biayanya tadi 150.000. 50.000 per satu stok. Berarti kalau misal belanja hari ini, besok langsung dikirim. Sebelum jam 2 dikirim besok. Nyampe besok. Iya Pak, sorry. Surabaya Kota Kabupaten. Nanti ada sistemnya kebaca. Nanti akan ada opsi cash delivery atau standar jadi mereka. Oke, lalu update promo. Update promo mungkin dari teman-teman aja ada yang mau disampaikan update promonya apa hari? Kalau untuk promo masih ada belanja berapa pendapat hadiah sama ada giveaway Asia. Oke, untuk spin wheel? Spindle masih, terus ada tambahan juga. Kalau misal Kozu juga ada 8,5 tadi. Mas, Sudah nggak Oh, ada. sudah. Kemarin terakhir. Iya, sudah diganti sama. hasilnya 7,5 itu. Terus jam rindu masih. Oke. Sama kalau misal hari Jumat tetap ada Beca Friday, terus ada Maybank pembelanjaan di gua juga, maksimal diskonnya 500. Ada lagi? Sama mungkin tambahan voucher konfit kemarin sih Kak. Kan kemarin yang random baru sekitar 7 orang. Mungkin bisa di follow up aja Mas. Oke, sip. Ada lagi? Oke, karena kalian lupa aku ingetin ya. Nah, kita ada promo yang selalu kita tunggu-tunggu PID. PID itu efektif per kemarin sudah ada lagi. Jadi dengan regulasi yang sama, minimal 5 juta, potongannya 5% atau maksimal di 1.500.000. Betul ya? Oke, nah tapi untuk aku belum belum begitu sih, aku lupa untuk expiry kapan, yang pasti kemungkinan di November awal. Jadi teman-teman bisa maksimalkan untuk PID ini karena ini promo yang ditunggu bersama, karena langsung memotong langsung tanpa harus syarat dan dokumen. Jadi tolong mumpung promonya bagus dioptimalkan. Seenggaknya malah walaupun memang bulan ini kita pahit-pahitnya kita itu nggak bisa 100%, setidaknya jangan terlalu jauh. Setidaknya jangan seperti kemarin yang cuma di 75%. Harapannya sih kita bisa semakin tumbuh ke atas. Gitu, jangan tumbuh ke samping. Oke, lalu poin berikutnya kita akan discuss terkait masalah materi briefing hari ini, yaitu masalah ranking capacity. Nah, ranking capacity di sini itu aku sudah sangat percaya ya dengan penempatan zoning kalian masing-masing. Kalau Fakih kan aku tempatin di zoning houseware ya, dan terbukti berantakan. Lalu untuk Andi kan aku mappingnya di zoningnya bagian tekstil. Otomatis untuk materi ini harusnya kamu lebih luar kepala. Bisa di-remind ke kita atau disosialisasikan dulu. Kalau untuk spray mungkin dari spray dulu ya Kak. Yang kita tahu untuk spray itu biasanya di atasnya itu paling atas itu ada spray. Itu nanti maksimal baris ke belakangnya ada 4, lalu ke kanannya juga ada 4. Lalu untuk stok nanti di bawah maksimal ada 16. Dan juga untuk back covernya itu masing-masing yang single 2 dan yang double 2, jadi ada 2 baris ke belakang seperti itu. Lalu kalau untuk tambahan sebenarnya di kita nggak ada, cuma mungkin kalau misalnya satu-satunya diganti ada mobilinan spray juga bisa ditaruh di daerah padding itu. Jadi nanti untuk penempatannya untuk yang ukuran 70 mili itu nanti baris ke belakangnya ada 8 item, lalu ke kanannya itu ada 3 item. Kalau untuk yang 250 mili untuk baris ke belakangnya itu 8 item, mohon maaf 6 item, ke kanannya juga 3 item. Jadi sama aja. Oke, siapa tambah dari Mas Fatih? Mungkin tambahannya cuman yang urutannya dari terang ke gelap dan seterusnya. Oke, siap. Kalau untuk penampilan harga dan lain-lain, Ada posisi pricingnya? ya sama aja di Sebelah kiri. sebelah kiri. Ya, sama tolong teman-teman juga, aku mungkin sedikit di luar topik ya, tapi nanti ada inline-nya dengan kita bisa melakukan upselling-nya. Jadi walaupun kalian nanti yang kalian tahu kan cuma mungkin ranking capacity dan adanya si
navigasi maupun visualisasi. Cuman aku minta tolong ketika melakukan penempatan produk itu kalau bisa yang jangan terlalu jauh. Jadi misalkan ketika sisi sini, misalkan sisi kiri itu mungkin back covernya, sisi kirinya itu kalau bisa otomatis spraynya. Jadi biar kita melakukan upselling lebih sangat mudah. Andai kata memang kita nggak bisa membantu customer untuk pendampingan ketika melakukan transaksi atau body, customer tuh bisa langsung dengan mandiri bisa tahu mana tempat-tempatnya. Karena aku juga pengen berbagi aja, aku pernah ke suatu retail itu unik menurut aku. Jadi mereka itu kayak penempatan zoningnya itu menurut aku berantakan. Jadi setelah contoh kasur ya, setelah kasur di sini tuh ada sendal. Ya memang benar sih, mungkin masih ada korelasi antara bed cover sama sendal. Cuman spraynya ada, cuman jauh banget di agak depanan. Nah maksud aku itu juga agak sedikit unik karena ya masa iya kita tiduran pakai sendal, ya ada sih tidur pakai sendal, cuman nggak pakai spray tapi bed cover. Seperti baju kan lucu. Jadi teman-teman di sini minta tolong aja apa ya, karena permainan VM itu permainan seni ya, seni yang setiap masing-masing itu punya rasa dan punya rasa sendiri. Jadi menurut aku sih teman-teman di sini juga sudah punya touch-nya di situ, tinggal mungkin akan sering kita koordinasikan aja seperti apa tak atau enggaknya menurut kita. Oke, sorry. Lalu motivasi. Nah motivasi ini apa ya, aku sebenarnya juga butuh motivasi, cuman mungkin kalau aku sih lebih ke arah ini, teman-teman dalam hidup itu kan pasti nggak selalu ada di atas ya, kita kayak roda gitu, kadang di atas kadang di bawah. Nah kita kan bisa dibilang mau 2 bulan ini kondisinya juga susah untuk merangkak lebih ke atas. Nah di sini kan kalau namanya ibaratkan roda itu kita kan butuh namanya angin, butuh namanya ruji atau jaring-jaringnya, dan kalanya kita juga butuh namanya dorongan. Nah kan aku menganggap teman-teman di sini sebuah tim ya, teamworknya udah jalan banget 9 bulan kita bareng-bareng. Artinya sih anggap aja deh kalau rumah ini rodanya mungkin lagi gembos, kuncinya patah-patah, nggak ada yang dorong. Aku minta tolong teman-teman tuh bisa mengambil perannya masing-masing di bagian itu. Jadi mungkin ini sebagian bagian niup, maksudnya untuk rodanya ya niup. Nah bukan niup itu roda itu didorong. Oke, dorong rodanya. Belum. Jauh kerja. Nah, lalu Mas Hakim mungkin bisa berperan sebagai yang mendorong, atau aku bagian yang jadi mungkin menyulam atau ngerapiin atau ngelas untuk uji-ujinya patah. Karena ketika memang uji itu patah kan tidak akan sempurna dorongan kita seperti itu. Nah, mungkin Vio dan lain-lainnya juga bisa berperan di bagian-bagian yang mereka posnya masing-masing. Nah, harapannya sih kita masih ada waktu kok guys. Walaupun kita sekarang sudah 6 hari efektif, cuman menurut aku keajaiban tetap selalu ada. Aku selalu menganggap selalu ada selagi kita mau berusaha. Jadi minta tolong benar-benar teman-teman tetap fokus, nggak usah dilihat targetnya seperti apa sekarang, yang penting dijalanin dulu aja. Kecil gede sama aja, yang penting coba kita lakukan dengan maksimal. Itu aja dari aku. Mungkin ada motivasi dari teman-teman untuk aku yang mau di darah ini. Jangan sampai kan. Oke, siap. Oke, sip, thank you. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar apa yang kita upayakan hari ini bisa berbuah manis untuk nanti dan sampai seterusnya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Happy selling guys. Bisa Kak.